Nikita itu sebagai terdakwa jelas ya, pikirannya masih kalut, mudah tersulut. Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan. Perlu dicatat bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Makanya apabila kemarin itu bukti itu gitu disalurkan dengan baik gitu loh, ya nggak, tidak dihadirkan di persidangan, itu akan cakep hasilnya. Itu seseorang menjadi terdakwa yang dinilai sama hakim adalah attitude. Dan saya sayangkan kenapa plastis itu harus ada di tangan Nikita Mirzani. Jadi jangan salah istilahnya menilai hakim begini, JPO begini, boleh ya, kita berpikiran miring terkait jaksa, penuntut umum dan hakim boleh, tapi tidak boleh merusak jalannya persidangan, bahkan merugikan. Itu akan merugikan Nikita Mirzani sendiri, ya enggak? Boleh kita selaku pendukung, tapi jangan gelap mata. Yang timbulnya justru akan mempersulit Nikita Mirzani, gitu loh. Bersikap baik istilahnya, sopan dalam persidangan itu merupakan penilaian. Dan sangat-sangat sayangkan, saya bilang kenapa flash di situ ada di tangan Nikita Mirzani, sedangkan itu bersifat dugaan. Apa yang dilakukan jaksa meminta Nikita Mirzani untuk menggunakan baju maupun borgol itu sudah sesuai SOP-nya dia, dan itu kewajiban dia buat mengingatkan selama dia menjadi terdakwa dalam tahanan kejaksaan. Tidak boleh menolak siapapun. Nah, kita boleh mendukung orang gitu, jangan justru sebaliknya malah kita menjerumuskan Nikita. Saya sangat sayang sama Nikita gitu, jangan sampai gitu loh. Justru dukungan ini membuat Nikita makin susah, makin terjepit gitu loh. Itu sangat merugikan buat Nikita. Kalau memang dalam video itu ada indikasi penyuapan segala macam, laporkan bisa ke KPK, ya enggak? Kalau misalnya ada hakim-hakim yang nakal bisa ke KY. Kalau misalnya ada penyalahan terkait administratif dan sebagainya bisa ke Ombudsman kan, bisa ke Mabes Polri. Itu merugikan Nikita. Terus saya lihat juga saksinya tidak ada yang menguntungkan Nikita. Gitu loh. Kenapa bisa bilang begitu, Bang? Karena saksi-saksi ya secara tidak langsung jelas itu mengembalikan permasalahan itu ke Nikita, gitu loh. Jadi seolah-olah emang dia yang nyuruh, itu loh, ya enggak. Nah itu dari awal yang saya sayangkan, saya bilang. Karena bagaimanapun ruang persidangan tidak boleh dibuat hal-hal yang tidak elok lah di sana gitu loh ya, apalagi terjadi keributan dan sebagainya, itu sangat disayangkan ya. Menurut saya masih bagus hakimnya mau menerima, bahkan hakimnya juga kan memberikan saran, hendaknya apa yang ditemukan segera dilaporkan ya, itu sudah bagus. Emang harusnya seperti itu mekanismenya. Jadi tidak serta-merta ditunjukkan di sana, minta diputar gitu loh. Seperti itu gitu loh, dengan harapan menggagalkan persidangan. No way, ya, nggak akan mungkin. Yang sifatnya dugaan itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan, atau menyangkut masalah administrasi bisa ke Ombudsman, atau menyangkut masalah penegak hukum yang nakal bisa ke KY. Di sanalah tempatnya. Makanya saya katakan apa yang dilakukan Nikita kemarin itu sia-sia. Saya tidak menyalahkan Nikita, saya justru sangat sedih. Kenapa kuasa hukumnya tidak bisa memberikan ataupun mengontrol Nikita Mirzani? Nikita itu sebagai terdakwa jelas ya, pikirannya masih kalut, mudah tersulut. Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan. Perlu dicatat bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Seperti itu gitu loh ya. Makanya apabila kemarin itu bukti itu gitu disalurkan dengan baik gitu loh, ya nggak, tidak dihadirkan di persidangan, itu akan cakep hasilnya. Oke, Bang, terkait dari
beberapa sidang berlangsung, saksi yang dihadirkan kan cukup emosional juga dari pihak Nikita Mirzani, ya, kuasa hukumnya untuk memberikan pertanyaan sampai emosional gitu, sampai di dalam ruang sidang juga cukup ricus, beberapa kali diterangkan oleh hakim. Mungkin Abang memandangnya seperti apa sih harusnya sikap yang baik dan benar menghadapi persidangan? Ya, begitu begitu seseorang menjadi terdakwa, yang dinilai sama hakim adalah attitude, ya enggak? Bersikap baik, ya enggak, dalam menghadapi persidangan, tidak emosional, apalagi teriak-teriak, apalagi seolah-olah istilahnya menantang. Itu sangat tidak dibenarkan gitu loh, seperti itu gitu loh. Tapi dengan kita kemarin saya maklum gitu loh, yang saya sayangkan istilahnya kuasa hukumnya kemana. Harusnya dia mampu mengontrol itu semua gitu loh. Dan saya sayangkan kenapa plastis itu harus ada di tangan Nikita Mirzani. Ya enggak? Harusnya di kuasa hukum saja dong gitu loh. Dan harusnya tahu, kuasa hukum mampu memberitahu gitu loh. Walaupun mungkin nanti bisa dihadirkan bukan pada saat persidangan kemarin, nanti ada pada saat nanti di pembuktian gitu. Kalau memang mau ditindaklanjuti, laporkan. Emang itu yang benar gitu loh. Jadi jangan salah istilahnya menilai hakim begini, JPO begini, boleh ya. Kita berpikiran miring terkait jaksa, penuntut umum dan hakim boleh, tapi tidak boleh merusak jalannya persidangan. Bahkan merugikan. Itu akan merugikan Nikita Mirzani sendiri, ya enggak? Boleh kita selaku pendukung, tapi jangan gelap mata. Yang timbulnya justru akan mempersulit Nikita Mirzani, gitu loh. Bersikap baik istilahnya, sopan dalam persidangan itu merupakan penilaian. Bang, ini kan menjadi presiden buruk ya Bang, di dalam ruang peradilan, di mana semestinya kan ada etika baik pengunjung dan segala sesuatu ya Bang ya, semuanya di situ. Ini menjadi bisa gak sih Bang pada akhirnya penilaian ini menjadi hukum datar bagi Niki? Maksud dalam artian adalah ya maksimal, bisa gak? Ya, kita sih termasuk saya pribadi ya, saya mendukung gitu loh Nikita Mirzani gitu loh kan, untuk sebisa mungkin bisa bebas ya kan. Tapi dengan catatan saya bilang ya, salah satunya ya di persidangan itu bersikap sopan dan baik gitu loh, dan ini juga harus didukung dengan perilaku dan juga dikontrol oleh kuasa hukumnya gitu loh, agar Nikita ini tidak emosional di persidangan. Oke, berarti di sini peran penting seorang kuasa hukum ya Bang terhadap klien, bisa dikatakan seperti itu? Iya, betul. Itu harus. Kan judulnya juga penasihat hukum. Dia harus mampu menasihati kliennya, karena kuasa hukum atau penasihat hukum jauh lebih tahu cara beretika di persidangan, ya enggak? Cara bagaimana di persidangan gitu loh. Harusnya itu bisa dikontrol. Dan sangat sayangkan, saya bilang kenapa flash di situ ada di tangan Nikita Mirzani. Sedangkan itu bersifat dugaan. Persidangan itu sudah bukan dugaan lagi terkait barang bukti, itu adalah fakta, ya enggak? Jadi apa yang dihadirkan, bukti maupun saksi maupun apapun dalam persidangan itu bukan berbentuk dugaan. Dugaan itu sudah adanya di kepolisian, ya enggak? Tapi berbentuk fakta. Seperti itu. Makanya apabila itu mau ditindaklanjuti, laporkan gitu loh, agar segera ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian, oleh KY dan sebagainya gitu loh. Tidak di sana ranahnya, itu salah. Kenapa nggak di stop gitu loh? Ini sama pengacaranya. Oke, ini bisa menjadi hal yang memberatkan nggak Bang untuk pikiran dia? Apalagi di mana bergulir bola panas ya Bang dari netizen segala macam bahwa JPU memaksa Niki pakai baju juga di borgol segala macam gitu. Padahal kan faktanya tidak seperti itu Bang. Apa yang dilakukan jaksa meminta Nikita Mirzani untuk menggunakan baju maupun borgol itu sudah sesuai SOP-nya dia, dan itu kewajiban dia buat mengingatkan selama dia menjadi terdakwa dalam tahanan kejaksaan. Tidak boleh menolak siapapun. Justru sesuatu yang salah kaprah apabila justru balik melawan. Gak boleh. Itu tugasnya dia gitu loh. Seperti itu gitu loh. Nggak boleh gitu loh. Berarti lo sudah selayaknya justru harusnya tidak perlu diminta, tidak apalagi dipaksa gitu loh. Alasannya apa coba menolak? Nggak ada.
Seperti itu. Jadi menurut saya itu yang kita sangat sayangkan gitu. Saya sekarang jadi apa ya? Jadi harus meluruskan semuanya gitu loh. Ya kita boleh mendukung orang gitu, jangan justru sebaliknya malah kita menjerumuskan Nikita. Saya sangat sayang sama Nikita gitu, jangan sampai gitu loh. Justru dukungan ini membuat Nikita makin susah, makin terjepit gitu loh. Masa istilahnya ada keributan pakai baju di persidangan, ada yang teriak istilahnya seolah-olah memberikan provokasi, itu nggak benar itu bukan namanya, bukan mendukung Nikita gitu loh. Berikan advice, nasihat yang bagus gitu loh kan, seperti itu. Oke, presiden kemarin kan di saat itu kan malah kuasa hukumnya malah meninggalkan ya, bang, meninggalkan dia seorang diri ya, bang. Nah, ya itu kita kan nggak paham ya, apakah misalnya kuasa hukumnya sudah memberikan arahan, namun ya Nikitanya tidak mendengar, ya kita nggak paham ya. Kita berharap ya untuk sidang berikutnya ya tidak terjadi hal seperti itu lagi. Itu sangat merugikan buat Nikita, ya nggak? Walaupun dia istilahnya sudah benar atau apapun, tapi itu bentuk-bentuk yang sangat tidak elok di ruangan persidangan gitu loh, seperti itu. Artinya kegaduhan itu menjadi pertimbangan dari pihak JPU dan majelis hakim ya bang? Oh iyalah, apalagi dengan terang-terangan dia sedang di situ meminta keadilan di depan hakim, tapi di sisi lain dia membacakan punya flashdisk bahwa ada permainan, bahwa ada pengkondisian antara mereka. Bahkan tudingan suami, bang. Ya iya, sih, gak bisa bang, gitu loh, paham nggak? Jadi kita boleh tidak sepakat, boleh benci dengan JPU, boleh benci dengan hakim, tapi tidak boleh membuat gaduh dalam persidangan, dan kita harus tahu, ya nggak, alurnya kemana dan seperti apa. Itu blunder kalau menurut saya gitu. Harusnya flashdisk itu jangan ditongolin di sana. Kalau mau frontal langsung aja di up di media, ya enggak? Seperti itu gitu loh. Ketimbang harus ribut di sana, ketimbang harus justru membuat istilahnya apa namanya membuat keributan, jadi semacam ada perlawanan atau gimana. Nggak ada itu, nggak akan bisa masalah. Tetap hakim itu menjalankan istilahnya fungsinya sebagai akhir dari nanti yang akan membuat keputusan. Saat ini hakim masih mendengar, menyimak, belum membuat kesimpulan, gitu loh, ya enggak? Jadi kalau memang pada saat pembicaraan misalnya di kuasa hukum Nikita atau Nikita diserah, itu hanya sifatnya agar persidangan itu berjalan dengan lancar, gitu loh. Pastinya kalau misalnya pembicaraan atau pertanyaan itu makin lebar, biasanya dikat sama hakim gitu. Oke bang, kalau misalkan proses itu dihadirkan di saat sidang pembuktian, bisa? Ya mungkin bisa saja gitu loh, tapi kan akan dilihat gitu loh korelasi hubungan dengan perkara yang berjalan gitu. Mungkin akan lebih tepat di sana gitu kan, pada saat proses pembuktian gitu loh. Ini saya memberikan bukti juga, walaupun kalau menurut saya walaupun akan tetap ditolak, karena itu dua perkara hukum pidana yang beda kalau dilaporkan, gitu loh. Kalau itu dilaporkan berkaitan dengan penyuapan dan segala macam, masuk di sana, nggak ada hubungannya sama perkara Nikita, gitu loh. Seperti itu. Perkaranya Nikita akan tetap berjalan, walaupun itu ditemukan. Seperti itu. Nanti putusannya seperti apa kan, gitu kan? Karena kan ini istilahnya ada fakta dan bukti dan saksi kan terkait perkara Nikita ini gitu loh, seperti itu. Oke, berarti ini dua hal yang berbeda ya bang. Ini misalnya dalam artian kalau membuktikan silakan di waktu dan ranah yang berbeda nantinya. Betul, bukan di situ ya. Bukan di situ gitu loh. Makanya saya kemarin sempat saran segera buat laporan, saya bilang kan. Kalau memang dalam video itu ada indikasi penyuapan segala macam, laporkan bisa ke KPK, ya enggak. Kalau misalnya ada istilahnya hakim-hakim yang nakal bisa ke KY. Kalau misalnya ada penyalahan terkait administratif dan sebagainya bisa ke Ombudsman kan, bisa ke Mabes Polri. Itu tempatnya yang seharusnya saya bilang, dan harusnya kenapa saya bilang jangan sampai disampaikan dulu ke ke ruang persidangan. Ya ibaratnya saya bilang kita mau nangkep ayam tapi kita berisiknya kabur, paham nggak, masuk nggak? Ya kan, gitu loh. Orang yang disorot itu dikatakan itu di depan dia, gitu loh. Harusnya kan dia dengan santainya aja biarkan gitu loh, cool gitu loh kan. Jadi membuat gebrakan di belakang itu gitu kan. Ini bisa dibilang salah alamat nggak sih bang? Kenapa? Salah alamat. Iya, kalau menurut saya itu ya saya nggak habis pikir.
karena tidak ada korelasinya. Karena itu istilahnya jelas yang dikatakan Nikita, ada dugaan antara Reza Gladys dan keluarganya gitu loh mengkondisikan kasus Nikita, ya enggak? Artinya itu bisa dilaporkan ya atas dugaan ya mungkin penyuapan segala macam kan. Intinya pengkondisian ini tetap akan dilihat gitu loh, perkara ini masuk enggak gitu loh kan, paham nggak? Gitu. Jadi tidak akan bukti itu walaupun benar menggugurkan persidangan yang ada. Persidangan akan tetap berjalan, tidak akan terpengaruh gitu loh. Makanya kecuali bukti itu ada korelasi hukumnya. Kalau bukti itu ada korelasi hukumnya, tidak perlu lagi dengan mengatakan itu dugaan. Gitu. Karena bukti apapun itu sudah pasti fakta kalau dalam persidangan. Bang, jadi sikap kita yang di dalam ruangan sidang itu bisa berdampak dengan hukuman kita juga ya Bang? Apa merugikan kita juga ya Bang? Iya betul, itu merugikan kita. Terus saya lihat juga saksinya tidak ada yang menguntungkan kita, gitu loh. Kenapa bisa bilang begitu Bang? Karena saksi-saksi ya secara tidak langsung jelas itu mengembalikan permasalahan itu ke Nikita, gitu loh. Jadi seolah-olah emang dia yang nyuruh, itu loh, ya enggak. Nah itu dari awal yang saya sayangkan, saya bilang. Artinya kemarin kesaksian-kesaksian itu tidak ada yang meringankan. Tidak ada. Justru kesaksian yang menguntungkan itu adalah kesaksian saksi korban. Saksi korban itu sebenarnya sudah menguntungkan. Saya bilang ini harus didukung dengan saksi-saksi yang menguntungkan Nikita Mirzani. Itu saksi rejekasi udah sebenarnya udah kacau dengan dakwaan gitu loh. Justru saksi yang dihadirkan kemarin gitu loh itu tidak menguntungkan buat Nikita gitu loh. Jadi terkesan apa yang dilakukan itu memang atas perintahnya, itu kan yang dicatat gitu loh, seperti itu. Bang, banyak yang mengatakan rekaman itu fiktif dibuat oleh pihak Niki, maksudnya netizen yang mengatakan gitu kan beberapa, dan itu bisa kemungkinan terjadi nggak sih Bang? Dan sepertinya kan pihak Reza Gladys juga berani-berani saja dan biasa saja untuk menanggapi dari awal munculnya Niki untuk mengatakan dia punya rekaman itu kan di situ ada pihak Reza Gladys juga, seperti apa nih Bang? Nah itu yang saya sangat sayangkan. Saya langsung japri seseorang, kenapa itu flash disk ada di tangan Nikita Mirzani? Kalau dugaan itu benar, kalau tidak dia dalam kesulitan yang besar. Itu gitu loh. Karena itu harus diuji dulu. Iya enggak? Itu bukti kan masih mentah, harus diuji, harus diselidiki, ya enggak? Begitu diupload ke sana dengan menunjuk walaupun dugaan itu sudah sangat merugikan. Kalau itu benar fakta, kalau enggak, coba akan jadi masalah baru. Iya kan? Itu saya bilang. Iya, makanya saya pertanyakan, ini orang yang mendukung Nikita Mirzani, dia benar mendukung, apa justru akan menjerumuskan dia? Itu, gitu loh. Jadi kalau kita berbicara fakta, jangan dikasih dugaan-dugaan lagi gitu loh. Seperti itu. Bang, terakhir dari saya Bang, adakah hal yang meringankan nanti? Mengingat baru sampai sini sudah banyak hal-hal yang kurang enakan ya Bang, dimana ditunjuklah, dibentaklah segala macam ini. Ya, masih ada gak kira-kira yang meringankan nanti ya Bang? Makanya saya selalu berstatement dari tahapan-tahapan. Pada saat kesaksian Reza Gladys, saya berstatement bahwa Nikita berpotensi bebas. Begitu sidang kemarin, saya berstatement seperti ini. Ya enggak? Artinya saya mencoba memberikan pemahaman edukasi terhadap masyarakat gitu loh. Jangan sampai salah menafsirkan terkait sidang terkait Nikita Mirzani. Makanya ini kan masih panjang, ditentukan besok. Apakah persidangan besok itu dia akan lancar? Kalau menurut saya semua kembali ke Nikita Mirzani. Saya hanya titip pesan buat Nikita Mirzani, sebaiknya rubah sikap. Ya enggak? Orang akan lebih respect, orang akan lebih istilahnya memberikan atensi buat diri, buat Nikita, itu pasti dari perilakunya, terutama perilaku dalam persidangan. Hilangkan emosional segala macam, walaupun merasa dirimu memang benar dan kesaksian itu salah, sebaiknya tidak perlu berlebihan. Itu sih kalau ini saya gitu. Gimana sidang ke depan itu nanti akan ricu lagi apa tidak, semua kembali ke Nikita Mirzani gitu loh. Cukup.